Maksudmu harimaumu. Alih-alih disibukkan kegiatan berkampanye layaknya kandidat lainnya, calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama justru harus berurusan dengan meja hijau pengadilan. Kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama kini memasuki agenda persidangan. Berlangsung terbuka, sidang Ahok berjalan di bawah kepemimpinan Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto. Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dwi Arso memiliki rekam jejak memvonis seumur hidup koruptor BLBI dan menangani berbagai sengketa hukum di sejumlah wilayah. 13 jaksa penuntut umum akan berhadapan dengan 80 pengacara pembela Ahok. Lantas, bagaimana peluang Ahok? Jadi mungkin yang perlu kita kawal adalah jangan sampai kemudian polisi biar tidak mendapatkan tekanan publik yang begitu besar, maka kemudian segera dilimpahkan kejaksaan. Demikian pula kejaksaan untuk menghindari tekanan publik yang begitu besar, maka segera dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga kemudian bola sekarang di tangan pengadilan. Jadi jangan sampai pola itu yang digunakan, tetapi tetap ada konteks hukum bahwa berkas perkara itu sudah lengkap, maka proses berikutnya yang harus dilalui. Pengadilan harus betul bisa menangkap betul denyut dan harapan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Ya, aksi bela Islam 1, aksi bela Islam 2, dan aksi bela Islam yang 3 kemarin itu memecahkan rekor dunia, ya kan, bahwa pesertanya melebihi 7 juta, ya, yang itu yang harus betul-betul ditangkap. Suasana kebatinan dari masyarakat itu yang harus dituangkan di dalam putusan hakim nanti. Langkah Ahok dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta kian berat. Pasal 156A yang menjerat Ahok siap mengganjar 5 tahun penjara bagi setiap pelaku penistaan agama. Namun, jika terbukti tidak bersalah, kompetisi Pilkada DKI Jakarta pun telah menanti Ahok. Kecintaan kedua orang tua saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini. Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulia dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Anata Amir. Meski status tersangka tak menggugurkan hak Ahok sebagai calon gubernur, namun impian mantan Bupati Belitung Timur ini dapat kandas jika pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada Ahok. Bola panas pun kini ada di pengadilan. Akankah persidangan berjalan dengan cepat atau justru sebaliknya? Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Perjalanan kasus Ahok akhirnya sampai ke ruang sidang. Kemarin atau 2 hari lalu persidangan sudah dimulai. Apakah Ahok akan bebas atau kemudian gagal mengikuti pilkada atau hal-hal lain yang mungkin tidak bisa kita lihat karena persidangan baru saja dimulai. Saya, Latif Sregar, akan menjadi teman Anda mempolemikan persoalan tersebut selama 90 menit. Menakar kasus hukum Ahok. Jika biasanya ada pimpinan sidang yang akan memimpin persidangan polemik, malam ini saya sendirian karena ada sidang lain yang harus diikuti oleh pimpinan sidang. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para tamu kami, dan malam ini tamu kita yang hadir, ada Bang Tommy Sihotang, kuasa hukum dari 80 ya, 1 dari 80 pengacara. Hanya 34 lagi juga yang aktif, cuma 5 artinya yang masuk ke ruang sidang. Bukan yang masuk, yang akan berdialog dalam pemeriksaan ini. Oke. Jadi enggak 80. Bukan 80. Terima kasih. 1 dari 34. Ya. Selamat datang Bang Tommy. Terima kasih. Kemudian ada Bung Andi Safrani, pengamat hukum dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya.
Kemudian ada Pak Jaja Ahmad Jayus, anggota Komisi Yudisial. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada Bang Hairuman Harahap, mantan jaksa. Selamat malam Bang. Di sana ada Bung Dhanil Anjar Simanjuntak, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan ada Bung Muradi, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Selamat malam. Ya, saya langsung saja ke Pak Tommy. Kalau kita lihat tadi di tayangan sebelum di pembukaan acara ini, kelihatan sekali klien Anda emosional. Yang selama ini yang kita lihat Pak Ahok itu suka marah-marah, kali ini sampai harus mencucurkan air mata. Apa sebetulnya yang terjadi? Sebetulnya nggak ada yang istimewa, kasus Ahok kasus biasa-biasa saja. Kalau jaksa bawa suatu kasus ke pengadilan, Ya, pasal 66 KUHP mengatakan jaksa harus membuktikan dakwaannya. Nggak ada istimewanya, ini Nggak ada menjadi istimewa karena udah bercampur baur dengan politik. Udah Pak lihat ini. Kalau kacamata kita sebagai profesional pengacara hukum, ini biasa aja. Jaksa berani bawa ke persidangan, ya buktikan. oke. Ada penodaan agama, penistaan, ya buktikan itu aja. Ya. Kita membela Pak Ahok. Jadi sekali lagi, kalau dari perspektif hukum, nggak ada yang istimewa Nggak ada di sini. istimewa. Lalu yang menjadi istimewa muatan politik atau muatan apa lagi? Itu aja, saya kira 75% ini politik. 25% itu baru hukum. Itu pun akan tergerus ini makin ke sana, tinggal 5% ini hukumnya. Betul. Kalau bukan Ahok nggak akan begini kasus ini. Artinya perdebatan-perdebatan hukum atau konstruksi hukum di dalam persidangan nantinya bukan suatu hal yang terlalu penting dibanding dengan hal-hal di luarnya. Saya udah bilang bahwa perdebatan hukum nantinya dengan saksi, fakta, ahli dan sebagainya, biasa-biasa saja. Apa yang bisa dipaparkan untuk menyalahkan Ahok, membenarkan Ahok. Ya, itu normal, oke, nggak ada masalah. Kita udah ribuan kasus kita tangani. Ini menjadi lain sendiri, termasuk dibawa ke forum kita ini, karena lebih sedap bumbu politiknya. Ya, itu aja. Baik. Jadi nggak ada yang istimewa. Kalau kemarin dalam dakwaannya dikenakan 2 pasal, 156 dan 156A. Ya. Itu pasal yang biasa digunakan dalam hal seperti ini? Ya, biasa saja kalau kita lihat pasal 156A misalnya. Saya sedikit ini eksepsi kita bilang 156A itu ada 2, A, B, bukan alternatif. Itu menjadi satu tarikan nafas. Terdakwa katakan Ahok dengan perbuatannya mengakibatkan timbulnya B. Apa B itu? Mengakibatkan orang yang punya agama jadi tidak punya agama. Itu yang tidak dicantumkan dalam dakwaan itu. Nah, makanya kita tunggu nanti hakim akan memutuskan eksepsinya seperti apa. Jadi sekali lagi kalau pandangan kami, ini kasus Ahok biasa-biasa saja kali gitu ya. Gitu Pak Latif. Terima kasih. Ya, saya ke Bang Herman. Kalau sudah sampai bawa ke pengadilan, ya sebagai sebuah kasus hukum tentu hal yang biasa-biasa. Apakah Abang juga setuju bahwa ini hal yang biasa saja? Iya, kalau dilihat dari kasusnya kan sederhana. Iya. Seseorang mengucapkan, dia menyatakan sesuatu tentang ayat Al-Quran, kan tinggal ucapan itu apakah betul merupakan suatu penodaan atau penghinaan, itu nanti ditafsirkan. Siapa yang menafsirkan agama, siapa, kan gitu. Iya. Bisa sederhana saja sebetulnya, 1 minggu juga bisa selesai nih kasus. Kan begitu. Kalau tidak ada bumbu-bumbu politik di luarnya. Inilah yang menjadi persoalan. Kenapa sih kok rame amat barang? Iya. Ya kan karena ada kecurigaan dari satu pihak ke satu pihak. Seolah ini mau ditutupi, seolah ini mau diapain. Seolah ini mau dipaksakan. Padahal kan kalau ada dugaan seperti itu ya diusut, disidangkan. Nah, waktu proses ini saja menjadi persoalan Pak. Kok bisa cepat amat? Kok bisa? Padahal kita harus tahu bahwa kita berubah dari HR, hukum acara kita yang lama dengan KUHP itu misinya adalah mempercepat suatu proses pidana. Makanya banyak pembatasan-pembatasan waktu.
Dan kalau jaksa sudah menerima berkas perkara, itu harus secepatnya melimpahkannya pengadilan. Ini ada segera melimpahkannya. Ini kan jadi dihitung menit saja harus segera gitu. Artinya supaya ada penyelesaian hukum itu dengan cepat, sederhana dan murah. Kan itu yang diharapkan. Kalau kita lihat kemarin dakwaan kemudian langsung di hari yang sama bersambut dengan pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukum juga merupakan hal yang biasa karena dakwaan itu kan sudah diberikan sebelumnya dan berkas perkara beserta dakwaannya dan itu diberikan juga kepada tersangka, terdakwa untuk dia bisa mempelajari sebelum sidang dimulai. Ketika sidang dimulai mereka kan sudah bisa menyampaikan eksepsinya, keberatannya, nota keberatannya. Ya boleh aja. Boleh saja. Cuman tentu jaksa tidak mungkin langsung hari itu juga membela kembali, menanggapi nota keberatan itu, kecuali tidak ada hal-hal yang sangat apa. Ini kan ada hal yang perlu didalami lagi, kan begitu ya. Baik, Saya ke Bung Andi. Bung Andi, dari eksepsi yang disampaikan oleh pengacara hukum kemarin, kuasa hukum, ada hal yang menarik yang Anda catat? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Tommy bahwa salah satu eksepsinya kan terkait dengan penggunaan pasal 156A gitu ya. Perspektif dari kuasa hukum adalah poin A dan B-nya itu bersifat kumulatif. Nah tentu itu yang harus nanti dijawab, ditanggapi oleh jaksa tentang perspektif ini. Bukan alternatif, jadi tetap satu tarikan nafas ya? Untuk 156A-nya gitu, karena ada 2 poin di sana, A dan B. Sedangkan untuk posisi dakwaan alternatif dengan menggunakan 156 atau 156A ya tentu itu ada sesuatu yang biasa juga begitu ya di dalam dakwaan. Karena apa? Karena jaksa nanti akan menunggu proses pembuktian. Nah, dari proses pembuktian itu akan terlihat mana pasal yang jauh lebih terpenuhi unsurnya sehingga itulah yang nanti akan dipakai dalam tuntutan. Begitu. Atau misalnya tetap saja jaksa berkeyakinan bahwa dua-duanya ini tetap bisa dipakai untuk menjaring tuntutannya. Jadi kita masih menunggu proses ini dalam pembuktiannya akan berlangsung dan inilah yang saya kira perlu diperhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai situasi peradilan ini terkontaminasi dengan unsur-unsur eksternal begitu. Karena apa? Karena kita betul-betul berharap bahwa pengadilan bisa objektif dan tidak terpengaruh oleh opini. Jangan sampai proses ini terpengaruh oleh opini. Akhirnya yang terjadi adalah trial by opinion. Ini yang kita hindari. Pengadilan oleh publik sebelum kasus maju. Kalau perlu misalnya hakim dalam perkara ini tidak mengikuti berita, tidak mengikuti apapun yang terkait gitu dengan pokok perkara sehingga mereka bisa objektif nanti menunggu apa saja yang dibuktikan baik oleh jaksa terutama begitu maupun oleh terdakwa untuk membela dirinya sehingga tidak ada unsur-unsur lain kecuali apa yang disajikan di dalam persidangan. Jadi puasa dulu nonton TV, puasa baca koran sama puasa main sosmed barangkali ya. Saya kira itu jauh lebih baik begitu ya sehingga mereka lebih jernih, tidak terpengaruh apapun. Gitu. Baik, Bapak kita tahan dulu. Ya, kita harus istirahat. Polemik segera kembali.